Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallah wa iyyakum, bertemu kembali di hari Sabtu 5 Desember 2020. Kita mengkaji kitab Muqarrar Maddah al-Aqidah, buku panduan tentang ilmu akidah, yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, dengan izin Allah dan taufiknya kita sampai di pembahasan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Haud merupakan istilah dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ketika kita mengimani akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi iman kita akan sempurna, karena beriman kepada hari akhirat itu dengan dua cara. Cara pertama, dengan mengimani adanya hari akhir secara global. Kemudian yang kedua, mengimani kejadian-kejadian atau apa yang terjadi atau apa yang terdapat di hari akhir. Maka setiap muslim dan muslimah dituntut mengimani dua hal tersebut, jumlatan wa tafsilan, secara mujmal dan secara mufassal, yang global sama yang terperinci. Nah, dan Al-Haud, telaga Rasulullah SAW, tidak disebutkan di Al-Quran. Allah SWT tidak menyebutkan di Al-Quran perihal tentang Al-Haud. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengisyaratkan adanya penyebutan Al-Haud di Al-Quran. Ketika Allah SWT menurunkan Inna a'tainakal kautsar, maka Ibnu Hajar menyebutkan maksud Al-Kautsar di sini adalah telaga Rasulullah SAW. Al-Haud, di manakah letak telaga Rasulullah SAW? Para ulama menjelaskan telaga Rasulullah SAW terletak sebelum seorang melewati sirat, sebelum melewati jembatan. Bahkan sebagian ulama berpendapat telaga Rasulullah SAW terdapat sebelum semuanya berdiri di padang mahsyar, atau bahkan sebelum setiap orang mendapatkan catatan amalannya, sebelum dihisab oleh Allah SWT, sebelum mereka ditimbang oleh Allah SWT. Nah, jadi seorang ketika sudah dibangkitkan dari alam barzakh, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ketika sudah selesai dibangkitkan dari alam barzakh, maka Allah SWT akan menggiring mereka semuanya di padang mahsyar. Dan sebelum mereka berkumpul semuanya, orang mukmin diberikan kesempatan untuk memasuki telaga Rasulullah SAW. Dan telaga Rasulullah SAW hanya disebutkan dalam hadis. Tetapi hadis yang berbicara tentang telaga Rasulullah SAW sampai ke derajat mutawatir. Banyak sekali para sahabat yang menceritakan, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang berkenaan bahwasannya Rasulullah SAW memiliki telaga. Apakah telaga ini khusus untuk Rasulullah SAW saja, ataukah seluruh nabi memiliki telaga? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kuat, setiap nabi memiliki telaga. Para nabi yang diutus, mereka semuanya memiliki telaga di padang mahsyar. Tetapi telaga Rasulullah SAW, telaga yang paling utama, paling agung. Dan Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia,
Beberapa saat beliau mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku telah mendahului kalian menuju telaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau pernah berceramah di atas mimbar. Beliau mengatakan, "Saya saat ini berdiri di atas telagaku." Dalam riwayat yang lainnya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara rumah dan mimbarnya. Dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang lebarnya sama, persegi. Bahkan di dalam beberapa tempat Rasulullah menceritakan telaga beliau panjangnya antara Ailah dan Sana'a. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah pernah berbicara dari Ailah sampai Busra. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang dan lebarnya perjalanan 1 bulan persegi. Dan ini menunjukkan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Dan hadis-hadis yang lainnya berkenaan tentang sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hadis tersebut mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat dan wajib kita mengimaninya. Ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Telaga al-haud, apa yang dimaksud dengan al-haud? Secara bahasa kita semua mengetahui al-haud, telaga itu artinya apa? Majma'ul ma, kumpulan air. Jadi sejenis seperti danau tapi besar. Nah, tapi dalam syariat Islam, dalam ilmu akidah, al-haud adalah majma'ul ma' alladhi nasabahu Allah lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'arasatil qiyamah. Al-haud atau telaga merupakan kumpulan air yang Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis yang banyak sekali. Dan para ulama pun mereka semuanya bersepakat akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Hadis diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Aku mendahului kalian wahai para sahabatku di telaga. Aku tunggu kalian di telagaku. Di antaranya juga hadis Uqbah bin Amir, bahwasanya beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada suatu hari keluar kemudian mensolatkan syuhada Uhud, mensolatkan syuhada Uhud, salat mayit. Dan ini merupakan kehususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia dan setelah 8 tahun berpisah dengan syuhada Uhud. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan ziarah kubur ke makam syuhada Uhud. Kemudian usai dari menyolatkan, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar sembari berkata, "Inni faratun lakum." Sesungguhnya aku mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku bersaksi akan menyaksikan kalian. Wa inni wallah. Dan sesungguhnya aku demi Allah. La anzuru ila haudil ana. Aku benar-benar melihat telagaku saat ini. Menunjukkan telaga Rasulullah SAW sampai detik ini terciptakan. Sudah ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saat ini aku berdiri di atas telagaku. Dan menunjukkan juga letak telaga Rasulullah SAW di antaranya yang ada di
mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa? Kisah yang sangat masyhur. Ini sudah kita sebutkan di pembahasan kitab Wada'u Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, karangan Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Silakan antum merujuk ke sana. Kemudian hadis-hadis yang lainnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku, rumah Aisyah maksudnya, antara rumahku dan mimbarku, tempat berdiri Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa minbari ala haudi, dan mimbarku ini di atas telagaku. Menunjukkan di antara tempat telaga Rasulullah SAW adalah di mimbar beliau SAW. Menunjukkan juga bahwasannya telaga Rasulullah SAW sudah diciptakan saat ini. Hadis-hadis yang menjelaskan penetapan tentang telaga Rasulullah SAW sangatlah banyak, ikhwah. Bukan para sahabat, pengikut-pengikut para sahabat, mereka semua bersepakat. Mereka mengimani akan adanya telaga Rasulullah SAW. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan para sahabat wanita Rasulullah SAW ketika mereka sholat di masjid di kota Madinah, mereka berdoa agar dapat meminum telaga Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan kita, memberi minum kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, para guru kita, murid-murid kita, semuanya dari telaga Rasulullah SAW. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengabulkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesepakatan ulama jelas dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Battah Al-Ukbari, kemudian Ibnu Abi Zamanain, dan yang lainnya. Apakah telaga Rasulullah SAW saat ini ada? Apa sudah terciptakan? Jawabannya na'am. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya telaga Rasulullah SAW saat ini ada. Dan dalilnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, wa inni wallahi la anzuru ila haudil ana, demi Allah sungguh aku benar-benar melihat telagaku saat ini. Itu kata Rasulullah SAW. Adapun sifat telaga Rasulullah SAW disebutkan banyak sekali sifat-sifat dari telaga Rasulullah SAW. Datang karena hadisnya mutawatir dan menunjukkan Rasulullah SAW berbicara tentang telaga Rasulullah tidak di satu tempat. Ketika hadis mutawatir diriwayatkan banyak sekali para sahabat, sehingga para sahabat pun mereka mendengar Nabi berbicara tentang telaga Rasulullah di berbagai tempat. Ada kalanya Rasulullah berbicara, telagaku dari jarak ini ke sini, telagaku dari jarak ini ke situ. Nah, dan di screen antum bi khatfil azanallahu wa iyyakum disebutkan di situ annahu haudun azim, telaga yang sangat besar, wa mauridun karim,
Yamuddu min syirabil jannah min nahril kautsar. Min syarabil jannah min nahril kautsar. Bersumber airnya, air telaga Rasulullah SAW bersumber dari sungai Rasulullah SAW yang ada di Al-Kautsar. Bahkan diriwayatkan dari sungai Kautsar yang ada di surga Firdaus ada dua talang air. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak, mengalir. Kemudian di sini disebutkan wa huwa ashaddu bayadan minal labani. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lainnya lebih putih daripada perak. Wa abradu minas salji. Dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya lebih dingin daripada salju. Wa ahla minal asali. Dan lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal miski. Dan baunya lebih harum daripada minyak misk. Wa huwa fi ghayatil ittisa', benar-benar luas sekali. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahr. Setiap satu tiang ke tiang berikutnya perjalanan 1 bulan. Yang lebih agungnya adalah wa man syariba minhu lam yazma abada. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah kehausan setelahnya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagian ulama berpendapat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama kali di padang mahsyar. Sebelum Allah turun, sebelum Allah menghisab, sebelum Allah menimbang, sebelum Allah masukkan ke surga neraka, sebelum seorang lewati sirat, itu semuanya berlalu di telaga. Bahkan sebagian memunasabahkan karena orang ketika tidur dia akan kehausan. Karena kematian ibarat tidur. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Nah, sehingga mereka benar-benar kehausan, maka dari situ mereka pun disambut oleh Rasulullah SAW. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan tidak melakukan bid'ah. Nanti akan kita sebut. Karena bid'ah akan menjadi penghalang terbesar. Seorang tidak akan diberikan minum dari telaga Rasulullah SAW. Ini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sifat-sifat telaga Rasulullah SAW ini semuanya terambil dari hadis yang sahih. Dari riwayat hadis yang sangat banyak sekali. Air di telaga Rasulullah SAW lebih putih daripada susu. Lebih dingin daripada salju. Rasanya lebih manis daripada madu. Baunya lebih baik daripada minyak misk. Kasturi kata sebagian. Karena siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah lagi kehausan selamanya. Barang siapa yang meminumnya sekali minum saja maka mukanya tidak akan pernah menjadi hitam. Putih terus, bercahaya. Gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kata Rasulullah. Bagaimana bintang tidak ada yang bisa menghitung banyaknya bintang, maka jumlah gelas di telaga Rasulullah tidak ada yang bisa mampu menghitungnya. Karena umat Rasulullah SAW banyak sekali. Tetapi sayang sekali ahli bid'ah mereka tersingkirkan. Dengan begitu banyaknya umat Islam yang mampu meminumnya, atau sudah disiapkan banyak sekali gelas-gelas,
Ahlul bid'ah mereka tidak bisa meminumnya, dihalau oleh para malaikat. Dan gelasnya terbuat dari emas dan perak, terambil dari sungai di surga, sungai Rasulullah SAW di surga Firdaus, terambil dari sungai Al-Kautsar, memiliki 2 talang, 2 pipa, 2 peralon, satunya terbuat dari emas, satunya terbuat dari perak. Satu tiang ke tiang yang lainnya perjalanan 1 bulan. Panjang lebarnya sama. Dan banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, sehingga siapa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum yang terjauhkan dari nikmat yang agung ini merupakan nikmat yang besar, merupakan nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kaum muslimin, tetapi tidak semua orang mampu atau diperbolehkan meminum. Orang yang pertama kali dilarang meminum adalah orang-orang yang murtad. Orang kafir jelas. Orang kafir tidak akan pernah meminum telaganya Rasulullah SAW. Yang pertama orang yang dilarang minum dari telaga Rasulullah SAW adalah orang-orang yang murtad. Masuk Islam, mengetahui keindahan Islam, kemudian lantaran ekonomi atau wanita atau apapun itu membuat orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam, maka kelak di hari kiamat dia tidak akan pernah mendapatkan atau tidak pernah diizinkan untuk meminum telaga Rasulullah SAW. Dan ini jelas sekali, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang mengganti agama Rasulullah SAW, baik bid'ah i'tiqadi, bid'ah akidah seperti khawarij dan yang lainnya, atau bid'ah amali. Karena mereka semuanya mengganti petunjuk Rasulullah SAW dengan hawa nafsu mereka. Padahal petunjuk Nabi Muhammad SAW sebaik-baik petunjuk murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ada sebuah kelompok datang kepadaku di hari kiamat, mendekati telagaku hingga aku mengetahui, tetapi mereka pun dihalau oleh para malaikat, diusir oleh malaikat. Rasulullah SAW mengatakan, ashabi, itu adalah saudaraku, itu adalah umatku. Tapi para malaikat mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka kerjakan setelah meninggalmu. Menunjukkan Rasulullah SAW ketika sudah meninggal, beliau berpindah alam, tidak mengetahui kejadian yang ada di muka bumi ini. Untuk apa kita berdoa kepada manusia yang lemah? Harus berdoa kepada Allah SWT yang Maha Hidup. Rasulullah tidak mengetahui. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui, maka Rasulullah tidak akan bertanya. Karena Rasulullah hanyalah manusia biasa. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui wahai Nabi apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Mereka berbuat bid'ah. Bid'ah amali dan i'tiqad. Nanti kita akan bahas di kitab ini, insyaallah. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW setelah mendengar malaikat mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui wahai Nabi apa yang mereka telah kerjakan setelahmu. Rasulullah mengatakan, suhqan, sungguh celaka.
Lihat, suhqan, celaka. Karena orang akan menghadapi matahari yang didekatkan sedekat 1 mil atau 2 mil. Kemudian setiap orang akan mengeluarkan keringatnya. Rasulullah SAW sudah berharap agar semua umatnya dapat meminum telaganya. Maka Rasulullah menunggu, saya menunggu kalian di telagaku. Melihat seperti ini, Rasulullah SAW kecewa. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, haula'i min ashabi, ya Rabbi haula'i min ashabi, ya Rabbi haula'i min ashabi. Ya Allah, mereka adalah sahabatku, bukan umatku lagi, sahabatku ya Allah. Mereka adalah sahabatku. Dijawab sama malaikat, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Mereka berbuat kebid'ahan. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau antum merasa menginginkan kebaikan pada saudara antum, orang tua antum, siapapun yang antum inginkan mereka kebaikan agar dapat meminum telaga Rasulullah SAW, dan barang siapa meminumnya tidak akan pernah merasakan haus setelahnya, maka bersemangatlah mengajak orang-orang terdekat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW adalah orang yang kezalimannya, keburukannya, kefasikannya, kerusakannya lebih banyak sekali. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, siapakah yang dimaksud dengan golongan yang ketiga ini. Sebagian mereka mengatakan orang-orang munafik, waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Ada yang mengatakan orang-orang yang murtad setelah kematian Nabi SAW. Ada yang mengatakan orang yang bermaksiat dan ahlul kabair, pelaku dosa besar, yang mereka meninggal di atas tauhid. Ada yang mengatakan ahlul bid'ah yang tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah amali, ya seperti bid'ah yang melaksanakan sholat tidak ada tuntunannya dari Nabi, puasa tidak ada contohnya dari Nabi, amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, mereka terancam tidak bisa minum telaga Rasulullah SAW. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inti dari semua ini, seorang yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah minum telaga Rasulullah SAW. Seperti orang murtad, mereka membangkang. Dan sebaliknya, orang yang membangkang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah meminum telaga Rasulullah SAW. Sebagaimana kata As-Safarini, termasuk orang Rafidah Syiah dan orang-orang Khawarij, ya, pelaku bid'ah yang menyesatkan, orang yang berbuat dosa sangat banyak sekali dosanya, maka mereka semuanya tidak akan pernah meminum telaga Rasulullah SAW. Maka selayaknya seorang muslim dan muslimah berusaha menghindari, mawas diri, menjaga agar jangan sampai terjatuh pada 3 hal tersebut. Karena ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti agama Allah SWT. Adapun tempatnya, di mana tempat telaga Rasulullah SAW, kita sudah isyaratkan. Karena memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah
nampaknya Imam Bukhari ini berpendapat telaga Rasulullah berada setelah as-sirat. Jadi orang diadili oleh Allah, diberikan catatan amal, dihisab, kemudian ditimbang, kemudian mereka semuanya melewati apa? As-sirat. Melewati jembatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di jembatan itu pula ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang yang bid'ah, yang mengeluarkan dari agama Islam, mereka semua akan terlemparkan ke neraka jahanam, sehingga mereka tidak akan pernah minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mereka masukkan ke dalam surga. Kemudian pendapat kedua, pendapatnya Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dan selain mereka berdua. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebelum jembatan di padang mahsyar. Dan mereka pun memiliki dalil. Nah, pendapat yang ketiga menggabungkan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Di antaranya adalah Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah yang mengatakan bahwasannya telaga Rasulullah ini besar sekali, panjang, besar, lebar. Sebagiannya ada di padang mahsyar, sebagiannya ada di setelah jembatan. Atau telaga Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama di padang mahsyar, yang satunya di setelah sirat, selesai dari padang mahsyar. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hal yang dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami ini membutuhkan dalil. Dan kita tidak mengetahui dalil yang menjelaskan bahwasanya telaga Rasulullah sepanjangnya seperti itu, atau memiliki dua kali. Hal kita tidak mengetahui. Sehingga wallahu alam yang nampak bagaimana mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasanya telaga Rasulullah SAW berada di padang mahsyar sebelum neraka jahanam atau sebelum as-sirat, jembatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan telaga Rasulullah SAW adalah pertama kalinya didatangi oleh kaum muslimin sebelum mereka di padang mahsyar, sebelum mereka disidang oleh Allah SWT, sebelum mereka diperlihatkan amalan dan dihisab oleh Allah SWT dan ditimbang amalan mereka. Nah, lantas apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apa bedanya al-haud dan kautsar? Al-haud telaga, al-kautsar ya sungai Rasulullah. Al-kautsar berada di surga, di surga Firdaus. Kalau al-haud berada di telaga Rasulullah. Dan telaga Rasulullah terdapat di padang mahsyar. Sumber airnya dari sungai Rasulullah SAW yang berada di al-kautsar. Dan di Al-Quran tidak disebutkan kecuali Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Adapun telaga Rasulullah SAW tidak disebutkan di Al-Quran. Nah, kemudian Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun telaga itu dimiliki oleh seluruh nabi. Nabi Rasul mereka memiliki telaga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mengikuti mereka beriman. Orang-orang beriman dari kalangan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, mereka akan minum di telaga nabi-nabi mereka masing-masing. Begitu juga dengan Rasulullah SAW memiliki telaga, tetapi telaga Rasulullah lebih besar, lebih agung, lebih utama. Adapun Al-Kautsar khusus untuk Rasulullah SAW. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berbicara tentang telaga Rasulullah SAW yang sudah hadis mutawatir,
mencapai derajatnya benar-benar derajat yang mutawatir. Jadi panjang, banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Tapi tetap aja ada orang yang mengingkarinya. Ada orang di antara sebagian kaum muslimin yang mereka mengingkarinya. Nah, wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengizinkan kita untuk dapat meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika antum mengharapkan kebaikan kepada keluarga antum, orang-orang terdekat, ajak mereka mengikuti kajian sunnah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.